Sifu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kemarin saya mau belajar poles-poles mobil sendiri ya, karena beberapa kali ke salon mobil kok makin lama makin mahal untuk biaya poles. Nah, sekarang saya sudah datangkan nih alatnya nih, mesin poles dual action termurah yang saya temukan di marketplace online. Ini dari brand HNL, mesin poles polisher 5 inci dual action, tipenya adalah HL8050DA. Untuk kemasan produknya dus khasnya HNL ya. Ini warna biru, di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, ini dia, lifetime service warranty, 100% spare part lengkap dan berkualitas. Nah, ini pengalaman pribadi saya kalau nyari spare part HNL. Kalau kalian nggak nemu di official store-nya apa spare part-nya, kalian bisa tanyakan di kolom chat-nya ya. Kalian tanya aja di situ, kalian butuhnya apa, nanti akan diarahkan oleh adminnya ya. Ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Kemarin waktu saya cari spare part-nya KL 1200 yang patah, itu udah saya post di Instagram juga ya. Nah, ini juga ada nih. Untuk sosial media mereka, kalau kalian mau tanya-tanya bisa di sini juga ya. Oke, langsung saja kita buka. Mana nih? Nah, ini dia ya. Lengkap nih ya. Dapat busa pad, lalu dapat pad yang bulu seperti ini. Nah, ini nih. Ada buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansinya. Buku petunjuk penggunaannya sudah berbahasa Indonesia, jadi silahkan dibaca-baca agar tidak salah cara menggunakan. Dapat kunci juga di sini. Lalu ini nih garansinya adalah 6 bulan terhitung dari tanggal pembelian. 3 bulan pertama gratis pergantian suku cadang ya. Dan selanjutnya gratis pergantian suku cadang untuk 1 kali reparasi. Garansi 2 tahun terhitung tanggal pembelian, penggantian suku cadang akan mendapat potongan sesuai dengan diskon yang berlaku. Biaya jasa servis untuk produk HL gratis seumur hidup. Mantap ya. Nih, ada barcode yang harus kalian scan agar bisa klaim garansi. Lalu dapat handle tambahan. Udah ya, itu aja. Ini mesinnya. Nah, di mesinnya itu ada pad 5 incinya ya, ini ya. 5 inci ukurannya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, untuk build quality yang pertama handle tambahan nih ya. Ini dari material bahan plastik biasa. Untuk finishingnya lumayan bagus. Oke lah. Lalu untuk pad-padnya ini kita dapat 2 ya. Yang pertama busa biasa. Kita buka aja biar lebih jelas ya. Nah, ini busa. Lalu pad bulu seperti ini. Nih ya. Lalu kuncinya ini tipis ya. Ya, ini hanya digunakan untuk buka padnya saja. Dan kalau kalian tanya apakah padnya bisa diganti bang, bisa ya. Untuk ganti padnya kalian harus bongkar dulu semua bodinya ini, baru nanti bisa diganti padnya di sini. Karena ini kan ketutupan ya, ketutupan teman-teman. Dan untuk build quality dari mesinnya sendiri, ini material ban plastiknya sih HNL banget ya, mantep. Nah, ini di depannya ya, ini ada grip karet. Ini karet ya teman-teman ya, nih karet nih. Ini gripnya enak ya. Ini di tangan enak, lembut ya. Jadi pegangan kita itu bisa lebih kokoh gitu ya. Nah, untuk material ban plastik bodinya sendiri, nih kalian lihat sendiri ya. Tidak terlihat murah ya teman-teman ya. Walaupun harganya ini termurah yang saya temukan di marketplace online ya. Mesin poles dual action. Nih, mantap ya. Untuk finishingnya rapih. Untuk HNL-nya ini print-printan ya, bukan stiker. Nih bisa dilihat ya, untuk cetakannya itu tidak ada plastik yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang, rapi sekali ya. Nih, untuk padnya juga kualitasnya lumayan bagus ya. Nih, nggak kaleng-kaleng nih teman-teman nih. Padnya lumayan bagus. Lalu ada grip lagi pada handle-nya. Dan untuk kabelnya, tebal sekali ya, kabelnya tebal nih, mantap. Untuk build quality memang HNL belum pernah mengecewakan saya ya, jempolan. Untuk fitur, yang pertama pad sudah menggunakan velcro ya. Nih, menggunakan velcro. Lalu handle tambahannya bisa dipasang di kanan atau di kiri. Atau kalian bisa juga, nih, ada handle juga ya di depannya ini ya.
bisa menggunakan handle tambahan atau handle yang diberikan di depan ini atau tanduknya ini ya. Jadi pegangan lebih kokoh. Lalu ada variable speed di sini dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 untuk variable speednya. Pada trigger ada trigger locknya. Jadi untuk mengunci trigger agar tangan tidak pegel ya, menekan trigger terus. Jadi diberikan trigger lock di sini. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi triggernya seperti ini. Oke, itu ya. Untuk fiturnya lumayan lengkap. Untuk spesifikasi kita akan lihat konsumsi daya listrik tanpa beban ya. Dari kecepatan terendah sampai dengan kecepatan paling tinggi. Nah, ini saya tekan dulu trigger locknya agar terus menyala ya. Ini nomor 1 ya. Untuk kecepatan maksimal itu di angka 450-an watt untuk konsumsi daya listrik tanpa beban. Oke, selanjutnya kita akan ukur tingkat kebisingan dan juga RPM minimum dan juga RPM maksimal dari alat ini. Kita set di nomor 1. RPM minimumnya di angka 2656 RPM dan untuk tingkat kebisingannya di kecepatan nomor 1 95 desibel. Sekarang langsung kita set ke kecepatan yang paling tinggi ya. Untuk kecepatan maksimal tanpa bebannya di angka 5294 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 105 desibel. Nah, ini kalau kita lihat spek tertulisnya ya mendekati ya teman-teman ya 5500 RPM. Jadi sudah sesuai menurut saya. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat getarannya. Ini langsung saya set di kecepatan nomor 6 yang paling tinggi. Di angka 9,8 mm per second. Masih oke ya teman-teman ya. Dan untuk bobotnya itu di angka 2,4 kg. Oke, untuk uji performa dari mesin polisher ini sudah saya siapkan beberapa peralatan di sini ya. Yang pertama ini ada obat untuk headlamp, untuk poles headlamp. Lalu ini ada 4 buah obat untuk poles body ya. Jadi ada tahapan-tahapannya 1 sampai dengan 4. Berikutnya untuk padnya ini udah saya siapkan juga pad tambahan ya. Kalau kalian mau beli pad tambahannya di official store-nya HNL juga ada jual ya. Nah, ini dia ya peralatan yang akan kita gunakan sebagai pendukung untuk review kali ini. Yang pertama di sini kita akan poles headlamp menggunakan pad bulu seperti ini. Ini udah saya lumuri ya untuk obatnya. Untuk mataharinya ini belum terlalu panas ya, matahari pagi teman-teman, jadi belum terlalu panas. Ini saya molesnya sekitar jam setengah 8 pagi. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan cerah ya. Nah, kita langsung kerjain. Ini saya suka ya ada handle di kepalanya ini. Jadi pegangan kita lebih rigid, lebih kokoh ya. Apalagi dilapisi dengan karet yang lumayan grippy, jadi enak gripnya. Nih ya, saya mengerjakannya itu jadi lebih gampang. Mobilitas tangan kita juga lebih enak ya dengan handle yang ada di kepala ini daripada menggunakan handle tambahan yang di samping kanan ataupun kiri. Lebih enak di depan seperti ini menurut saya. Dan kalau saya lihat dari channel-channel orang-orang yang expert dalam bidang poles memoles, mereka menyarankan jangan dibawa terik matahari. Kalau mataharinya belum terlalu panas atau matahari pagi masih oke. Tapi kalau sudah
terik, ya hasilnya nanti nggak akan maksimal ya. Dan untuk hasilnya ya ada perubahan ya. Untuk yang belum dipoles masih agak kekuningan, yang udah dipoles jadi sedikit lebih bening. Kalau mau jadi seperti baru ya nggak mungkin ya, tapi ini udah ada perubahan, udah oke lah. Oke, sekarang kita akan poles bagian bodi mobil. Ini pintu dulu ya, kita poles ya. Ini sekali lagi ya saya katakan ya, mataharinya ini belum terlalu terik. Ini masih pagi teman-teman, belum terlalu panas ya, baru berhenti hujan juga. Nah, ini kita akan gunakan obat poles mobil. Ini bukan tutorial ya teman-teman ya, bukan tutorial poles mobil, tapi saya ingin mereview alat ini saja. Jadi tahapan-tahapannya yang tidak akan saya detail saya sampaikan ya. Di sini saya fokus ke alatnya ya, bukan fokus ke cara poles mobilnya. Untuk poles bodi mobil ini tahapan pertama ya. Saya gunakan kecepatan nomor 3 teman-teman. Nah, ini kecepatan nomor 3 pada saat saya tekan ya mesinnya ke bodi. Tidak terasa loose power ya teman-teman ya. Jadi torsi dari mesin ini lumayan mantap juga menurut saya. Untuk alat polisher dual action seperti ini, biasanya saya hanya ketemu di tempat auto detailing yang harganya lumayan ya teman-teman ya. Kalau di pinggir jalan saya jarang ketemu nih yang pakai alat seperti ini, yang bentuknya seperti ini ya. Biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan yang murah-murah itu menggunakan alat polisher yang biasa ya, yang bentuknya seperti mesin gerinda. Atau yang bentuknya seperti bor ya. Untuk mesin HL tuh ada juga tuh yang bentuknya seperti bor. Sampai sekarang masih saya pakai ya, pernah saya review juga. Oke, tahapan pertama selesai ya. Tadi saya gunakan ini ya teman-teman ya, medium cut polish. Tahap kedua langsung ya. Kalau tahap pertama tadi nggak saya gunakan karena itu kompon kasar. Karena cat mobil saya masih bagus, jadi langsung menggunakan medium cut polish saja untuk mengangkat warna catnya. Nah, sekarang kita gunakan ini nih, Super Finish Plus. Agar lebih kinclong ya. Oh iya, klaimnya dari HNL, alat ini bearingnya sudah dust proof, jadi sudah anti debu. Untuk handle pada kepalanya ini saya suka sekali ya teman-teman ya. Ini untuk penekanan bisa lebih maksimal, jadi nggak makan banyak tenaga nih. Dan menurut saya yang pemula ini alat ini gampang untuk dioperasikan ya. Jadi cocok sekali untuk pemula seperti kita. Tahap kedua selesai, sekarang kita lanjut ke tahap ketiga atau tahap yang terakhir. Di sini saya menggunakan sealing wax protection. Karena ini proses finishing, jadinya saya gunakan kecepatan nomor 2 aja ya. Karena kan kita nggak perlu lagi torsi yang kuat dan juga putaran yang kencang. Nodanya kan udah terangkat tadi ya. Sekarang kita hanya sekedar ingin melapisi catnya dengan wax. Pada saat saya gunakan kecepatan nomor 1 dan nomor 2, dan ketika saya terlalu menekan kepada media yang saya poles, nah ini terjadi sedikit loose power ya. Mungkin ini suatu fitur kali ya, agar kita tidak terlalu menekan pada kecepatan itu. Oke, sudah selesai ya 3 tahapan pemolesan. Untuk semua water spot atau noda-noda udah hilang ya. Ini tidak terlalu kelihatan memang ya. Kalau warna hitam mungkin akan lebih kelihatan. Tapi udah oke lah ini ya. Udah mantap menurut saya. Oke, sekarang kita akan ukur suhunya. Setelah saya gunakan kurang lebih tadi sekitar setengah jam ya. Pada ventilasi di angka 35 derajat. Pada headnya ini di angka 44 derajat ya. Pada handle kepalanya ini di angka 34 derajat. Pada bodinya 39 derajat. Suhunya masih normal ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin polisher dual action dari brand HNL ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya dapatkan mesin ini dengan harga 700 ribuan ya. Jadi yang seperti saya katakan di awal tadi, ini adalah mesin polisher dual action termurah yang saya temukan di marketplace online. Sengaja nih saya cari yang murah. Ya, saya mau belajar-belajar aja ya, mau coba-coba aja nih. Gimana sih moles mobil sendiri di rumah. Kalau beli yang harganya lumayan kan ya sayang ya. Karena mana tahu nih ya, mana tahu nanti males ya kan, sayang alatnya terbengkalai ya. Jadi saya beli yang murah aja nih, 700 ribu. Tapi walaupun ini murah ya, ini menurut saya sih lumayan worth it untuk dibeli ya teman-teman ya. Untuk finishingnya.
Dan build quality-nya ini jempolan ya. Untuk harga yang ditawarkan, menurut saya sih ini udah bagus sekali. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik pada saat saya gunakan tadi. Lalu untuk spesifikasinya juga sudah sesuai ya pada saat kita uji tadi untuk RPM-nya di angka 5.200. Tercatat di sini 5.500. Oke lah ya, nggak jadi masalah ya, beda sedikit aja. Dan untuk performanya nih ya, ini performa dari sudut pandang pemula. Saya bukan expert dalam bidang poles memoles ya. Kalau ngebor saya mungkin bisa dikatakan ya udah ngerti lah. Tapi kalau dalam poles memoles saya juga baru-baru belajar dari channel-channel YouTube para expert-expert kita ya, para senior-senior kita udah saya lihat semua bagaimana cara mereka moles. Ya tadi saya ikuti ya, saya ikuti. Dan untuk hasilnya, ya saya cukup puas ya teman-teman ya. Saya cukup puas lah untuk hasilnya. Dan dari tenaganya sendiri, ini mesin ini ya pada saat kita tekan gitu ya, kita tekan untuk loose powernya itu nggak terasa ya teman-teman ya. Oke, putarannya tetap konstan putarannya. Padahal kita tekan tuh ya. Di speed nomor 3 udah oke lah. Tapi kalau speed nomor 1 memang pada saat kita tekan itu terasa sekali untuk loose powernya terasa. Tapi kalau udah di atas nomor 3 itu tidak terasa ya. Oke sekali untuk tenaganya. Dan saya sampaikan lagi nih ya di akhir nih ya, ini bukan tutorial cara moles mobil, tapi saya hanya ingin mereview mesin dual action ini. Ya menurut saya dari sudut pandang pemula, ini udah layak beli ya. Harga 700.000 dapat garansi dengan performa yang seperti yang kalian lihat tadi ya. Ini udah layak beli ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.